Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Relin Winda Adipati. Saya dari kelas A4 semester 3 dengan NIM 2214201147. Definisi sejarah dan konstitusi di Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution, yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada fungsi undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menggunakan dengan undang-undang dasar dalam bahasa Latin. Kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sebenarnya adalah sebuah institusi yang berarti bersama-sama, dan statuer berasal dari kata yang membentuk atau Sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Akan tetapi, 3 tahun setelahnya kondisi Jepang terdesak oleh kedatangan Belanda ke Indonesia. Dalam kondisi itu, Jepang pun berusaha mencari simpati rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan suatu hari nanti. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada 7 September 1944 berdasarkan keputusan Teiko Kogikai atau Parlemen Jepang. Setelah itu, Jepang membentuk sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI pada 9 April 1945. Dinamika dan perkembangan konstitusi. Dinamika konstitusi memegang peran kunci dalam pengaturan kekuasaan pemerintahan. Konstitusi sebagai dokumen fundamental yang mengatur pembagian kekuasaan dan aturan dasar negara, menciptakan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan. Artikel ini akan membahas bagaimana konstitusi mempengaruhi dan membentuk dinamika kekuasaan pemerintahan. Bagian-bagian dinamika dan perkembangan konstitusi. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Kedua, perubahan konstitusi. Ketiga, pengujian konstitusionalitas. Keempat, kontroversi konstitusionalitas. Kelima, peran perubahan sosial. Keenam, konstitusi negara federasi. Ketujuh, peran konstitusi dalam masa krisis. Kedelapan, kaitan konstitusi dengan hak-hak warga. Kesembilan, masa depan konstitusi. Kesepuluh, pengaruh internasional. Demikianlah video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Bagi adik-adik lulusan SMA SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk join bareng kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.